Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Fanya Syarani Kirena dengan NIM 020 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari kajian jurnal, yaitu isolasi dan karakterisasi flavonoid krisin yang dihasilkan oleh jamur endofit dari daun Passiflora incarnata L, serta potensinya sebagai agen anti kanker. Baik, kita mulai saja. Penelitian ini dilatar belakangi karena metabolit sekunder dari tumbuhan merupakan sumber penting dalam pengembangan obat modern. Salah satunya adalah dari kelompok flavonoid, yang memiliki berbagai aktivitas biologis seperti antioksidan, antiinflamasi, hingga anti kanker. Salah satu flavonoid potensial adalah krisin, yang diketahui mampu menginduksi apoptosis pada sel kanker. Namun, produksi krisin dari tanaman memiliki keterbatasan seperti variasi kandungan dan ketergantungan terhadap kondisi lingkungan. Oleh karena itu, digunakan pendekatan alternatif, yaitu pemanfaatan jalur endofit yang mampu menghasilkan senyawa bioaktif serupa dengan tanaman inangnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan utama, yaitu proses isolasi jamur endofit, identifikasi spesies penghasil krisin, metode analisis senyawa, hingga aktivitas anti kanker dan potensinya. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji proses isolasi, mengidentifikasi jamur penghasil krisin, mengevaluasi produk metabolit, serta menganalisis aktivitas anti kanker dan potensi aplikasinya dalam bidang farmasi. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan tanamannya. Passiflora incarnata merupakan tanaman dari famili Passifloraceae yang dikenal sebagai tanaman obat. Tanaman ini banyak dimanfaatkan karena kandungan metabolit sekundernya, terutama flavonoid, yang berperan sebagai senyawa bioaktif. Secara taksonomi, tanaman ini termasuk dalam kingdom Plantae hingga spesies Passiflora incarnata L yang banyak ditemukan di daerah tropis hingga subtropis. Secara morfologi, tanaman ini memiliki akar tunggang, batang merambat, daun menjari dengan 3-5 lobus, bunga berwarna putih hingga ungu, serta buah berbentuk bulat yang mengandung banyak biji. Tanaman ini mengandung berbagai metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, saponin, dan senyawa fenolik. Fokus dalam penelitian ini adalah flavonoid jenis krisin, yaitu 5,7 dihidroksiflavon. Jamur endofit itu sendiri adalah mikroorganisme yang hidup di dalam jaringan tanaman tanpa menyebabkan penyakit atau efek patogen. Jamur ini memiliki hubungan simbiosis dengan tanaman dan mampu menghasilkan metabolit sekunder, bahkan yang serupa dengan tanaman inangnya. Flavonoid sendiri itu memiliki berbagai aktivitas farmakologis, diantaranya sebagai antioksidan, melalui penangkapan radikal bebas, antiinflamasi, melalui penghambatan mediator inflamasi, serta anti kanker melalui modulasi jalur seluler. Sedangkan krisin sendiri itu bekerja sebagai agen anti kanker melalui beberapa mekanisme, antara lain menginduksi apoptosis, menghambat proliferasi sel kanker, menyebabkan arrest siklus sel, serta menghambat angiogenesis. Dalam penelitian ini, aktivitasnya diuji terhadap sel kanker hati HepG2. Selanjutnya, metode penelitian ini meliputi beberapa tahapan utama, yaitu isolasi jamur endofit, fermentasi, ekstraksi, fraksinasi, pemurnian, serta identifikasi senyawa. Tahap pertama adalah isolasi jamur. Isolasi dilakukan melalui sterilisasi permukaan daun menggunakan etanol dan NaOCl. Kemudian, ditanam pada media PDA. Setelah diinkubasi, koloni jamur yang tumbuh dimurnikan. Beberapa spesies yang diperoleh antara lain ada Alternia alternata dan Clotherium spp. Selanjutnya, tahap fermentasi. Isolat jamur kemudian difermentasi dalam media cair PDB, dan pada tahap ini, jamur menghasilkan metabolit sekunder, termasuk flavonoid, yang disekresikan ke dalam media. Tahap selanjutnya adalah ekstraksi. Metabolit yang dihasilkan diekstraksi menggunakan pelarut etil asetat melalui metode ekstraksi cair-cair. Pelarut ini dipilih karena melarutkan senyawa semipolar seperti flavonoid. Kemudian, ekstrak yang diperoleh dikentalkan menggunakan rotary evaporator.
Kemudian, tahap selanjutnya adalah fraksinasi. Ekstrak kental difraksinasi menggunakan kromatografi. Setiap fraksi dianalisis dengan KLT untuk menentukan keberadaan senyawa target berdasarkan nilai RF-nya. Tahap selanjutnya adalah dilakukan identifikasi senyawa menggunakan berbagai metode, yaitu thin layer chromatography, high performance liquid chromatography, spektrofotometri UV visible, spektrofotometri inframerah, liquid chromatography dan mass spectrometry, dan nuclear mass resonance untuk memastikan struktur dan karakteristik senyawanya. Selanjutnya, hasil identifikasi yang diperoleh adalah KLT menunjukkan nilai RF sekitar 0,6 yang sesuai dengan standar Krisen. Kemudian, di tahap HPLC menunjukkan waktu retensi isolat berkisar 11,1 hingga 11,6 menit, mendekati standar yaitu sekitar 11,8 menit. Kemudian, hasil dari spektrofotometri UV visible menunjukkan puncak serapan pada 268 nanometer dan 316 nanometer yang merupakan karakteristik khas flavon. Pada spektrofotometri inframerah mengidentifikasi gugus fungsi khas, yaitu gugus hidroksil, gugus karbonil, dan gugus aromatik. Pada liquid chromatography dan mass spectrometry menunjukkan nilai massa molekul sekitar 255 yang dimana sesuai dengan massa molekul Krisen. Sedangkan pada analisis nuclear mass resonance menunjukkan sinyal proton aromatik yang khas untuk struktur flavon dengan 2 gugus hidroksil. Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa senyawa hasil isolasi telah teridentifikasi sebagai Krisen 5,7 dihidroksiflavon. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa jamur endofit mampu menghasilkan Krisen dengan Alternaria alternata sebagai penghasil tertinggi. Senyawa ini juga menunjukkan aktivitas anti kanker secara in vitro. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa isolasi jamur endofit berhasil dilakukan. Senyawa Krisen berhasil diidentifikasi serta memiliki potensi sebagai agen anti kanker. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan uji in vivo, optimasi fermentasi, serta pengembangan ke skala industri. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.